Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Development as an Evolutionary Economic Process yang beranggotakan pertama Ika Fri Rahayu, kedua Salma Revia Rahayu Setiawan, yang ketiga Avita Marhiunin Tias. Definisi ekonomi pembangunan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita, pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Definisi evolusi ekonomi. Evolusi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai kenaikan dalam pendapatan nasional, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertambahan penduduk, atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat dalam suatu negara secara merata. Sedangkan tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dalam suatu suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Beberapa manfaat terjadinya pembangunan ekonomi antara lain sebagai berikut. Pertama, kekayaan dari output suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Kedua, memberikan kesempatan kepada manusia yang lebih besar untuk mengoptimalkan manfaat dari sumber daya yang ada. Ketiga, pembangunan ekonomi dapat menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Keempat, terjadinya pembangunan ekonomi akan tersedia lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelima, pembangunan ekonomi akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah maju. Kerugiannya yaitu A. Meningkatnya pengangguran, B. Munculnya ketimpangan di berbagai bidang, C. Pencemaran lingkungan, D. Rusaknya tatanan nilai-nilai budaya, E. Meningkatnya kaum urban, F. Terjadinya pergeseran mata pencaharian, G. Kerugian masyarakat secara psikologis dan sosial. Cara mengatasi. Untuk cara mengatasinya ada 8 cara. Yang pertama, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, program pendidikan dan pelatihan kerja. Ketiga, menekan impor dan memperbanyak ekspor. 4. Peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal. 5. Meningkatkan kualitas SDM. 6. Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan SDA yang ada. 7. Memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun berkurang. 8. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengelola dan mengolah sendiri SDA yang dimiliki bangsa Indonesia. Contoh studi kasus. Dampak kehidupan sosial dan ekonomi pembangunan Kampung Inggris Kebumen atau KIK. Studi kasus pada masyarakat Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Kampung Inggris Kebumen atau KIK adalah sebuah program pembangunan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada tanggal 9 Agustus 2016. KIK terletak di Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. KIK didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan bahasa Inggris. Dalam pelaksanaannya, Pemda Kebumen bekerja sama dengan salah satu lembaga kursus bahasa Inggris yang berasal dari Pare, Kabupaten Kediri, yaitu FEE Center untuk menjalankan program KIK. Kegiatan yang ada di Kampung Inggris Kebumen atau KIK berupa pelatihan percakapan bahasa Inggris. Khusus yang dilakukan di KIK berjalan selama 14 hari atau 7 hari. Biaya yang diperlukan peserta untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris selama 14 hari di KIK yaitu sebesar Rp1.050.000.
Sedangkan untuk program 7 hari dikenakan biaya sebesar 600.000. Dampak pembangunan KIK sendiri ialah: yang pertama, pada bidang ekonomi, munculnya lapangan pekerjaan baru, mengurangi pengangguran, serta adanya tambahan penghasilan dari berbagai lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Jati Jajar. Contohnya, lapangan pekerjaan sebagai tutor, pemilik homestay, peningkatan hasil dari usaha catering dan laundry, serta melalui usaha warung. Sedangkan dampak negatifnya, tidak meratanya partisipasi masyarakat. Yang kedua, pada bidang sosial, yaitu perubahan status sosial, perubahan pola interaksi, peningkatan bahasa Inggris, pola bahasa, dan lain-lain. Kesimpulan, kegiatan Kampung Inggris Kebumen telah membawa perubahan kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat desa Jati Jajar. Adanya dampak positif dalam ekonomi telah menguntungkan warga karena dapat menambah penghasilan mereka dan memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam sosial, dampak positifnya berupa perubahan status sosial, perubahan interaksi antar warga, munculnya bentuk interaksi baru yang terjalin antara masyarakat dengan peserta pelatihan. Di samping dampak positif, ada juga dampak negatif yang dirasakan masyarakat, yaitu kebisingan, serta tidak meratanya partisipasi masyarakat, sehingga masih ada masyarakat yang menerima banyak keuntungan dari adanya KIK. Namun sebagian lainnya masih belum menerima manfaat adanya KIK. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.